Ya baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan judul Upwelling akan memaparkan materinya dari hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Saputro dan ada 3 teman saya. Silakan. Saya Nabila Salma Zain dengan NIU 533-678. Saya Daniar Palastri dengan NIU 506018. Dan saya Kevin Mediva Armandra dengan NIU 533-807. Next, berikut ini akan dipresentasikan, dipaparkan oleh saudara Nabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, nah mengapa sih upwelling ini kaya nutrisi ke permukaan, sehingga memperkaya kesuburan perairan? Thermal front merupakan zona pertemuan dua massa air dengan temperatur yang berbeda. Nah, yang berkontribusi pada produktivitas primer tinggi dan menjadi lokasi berkumpulnya ikan. Next. Apa sih penyebab dari upwelling itu? Yang pertama, adanya angin dan divergensi Ekman. Nah, ketika angin bertiup di sepanjang garis pantai, gaya rotasi bumi itu akan membelokkan lapisan air permukaan. Di belahan bumi bagian utara, membelokkan akan arah ke kanan. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan, maka arahnya akan ke kiri. Nah, jika angin mendorong air menjauhi pantai atau divergensi Ekman, air yang lebih dalam, yang dingin dan kaya nutrisi akan naik untuk menggantikannya. Yang kedua ada tikungan garis pantai. Nah, arus laut yang bergerak di sepanjang garis pantai akan terdorong ke laut lepas jika ada tikungan tajam pada garis pantai tersebut. Hal ini menyebabkan air permukaan menjauh dari pantai, sehingga air dari dasar akan naik menggantikannya. Dan yang terakhir adalah adanya pembelokan arus. Nah, pembelokan arus sendiri eh, terjadi saat arus laut dalam itu mengalir ke dasar laut. Nah, itu dapat terhalang oleh struktur seperti mid-ocean atau mid-ocean mound atau gunung laut. Nah, hambatan ini menyebabkan arus membelok ke atas dan naik ke permukaan. Next. Berikutnya indikator fenomena upwelling. Yang pertama, permukaan laut menurun atau rendah. Itu penurunan permukaan laut ini terjadi karena adanya kekosongan massa air di lapisan permukaan yang disebabkan oleh mekanisme pendorong upwelling. Yang kedua, konsentrasi klorofil A atau CHLA meningkat atau tinggi. Itu tekanan klorofil A itu kuncinya karena klorofil A menunjukkan kandungan fitoplankton yang tinggi sebagai produsen primer. Yang ketiga itu ada salinitas relatif tinggi. Dan yang keempat DO perairan tinggi. Next. Zona potensial penangkapan ikan atau YPPI. YPPI adalah air laut yang diprediksi kaya akan ikan, terutama ikan pelagis seperti tuna, tongkol, tenggiri, dan lain-lain. Berdasarkan data satelit mengenai suhu permukaan laut atau SPL dan konsentrasi klorofil A atau indikator plankton. Informasi mengenai variabilitas suhu permukaan laut atau SPL dan sebaran klorofil A dalam bidang perikanan memiliki peran penting sebagai sarana untuk penentuan lokasi zona potensial penangkapan ikan atau ZBPI atau fishing ground. Next.
setelah dijelaskan tentang zona penangkapan ikan, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dampak upwelling pada rantai makanan. Tentunya jika terjadi upwelling, maka akan terjadi rotasi nutrien, yang akan nutrien dari bawah ke atas yang mengakibatkan nutrien tinggi sehingga meningkatkan produktivitas primer. Air yang kaya nutrien seperti nitrat dan fosfat akan memicu ledakan populasi fitoplankton. Seperti yang kita ketahui bahwa fitoplankton merupakan pakan dari zooplankton. Dan zooplankton sendiri merupakan sumber makanan bagi ikan pelagis kecil yang tentunya ini ada di jaring-jaring makanan. Dan selanjutnya juga ikan pelagis kecil merupakan sumber makanan untuk jaring-jaring makanan di atasnya. Dengan demikian, upwelling pada dasar dari tingginya kelimpahan ikan di perairan tersebut sangat berdampak. Next. Selanjutnya, seperti yang diketahui tadi ada dari data. Nah, ini ciri sederhana Yuna upwelling. Yang pertama ini kawasannya menjadi fishing ground potensial. Mengapa menjadi fishing ground potensial? Karena tentunya banyak ditemukan ikan pelagis kecil dan besar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yaitu eh, adanya ikan pelagis kecil dan besar. Tentunya ini terpengaruh dari rantai makanan yang berlimpah, yang di sini berarti baik, yaitu kaya akan fitoplankton, ikan kecil, dan selanjutnya ikan besar. Next. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus pengaruh upwelling terhadap distribusi ikan pelagis di perairan tropis. Yang pertama ini penelitian dari Saputra et al. 2024 dengan judul dampak upwelling terhadap zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika terjadi upwelling, nutrien ini akan meningkat dan klorofil A-nya juga meningkat sebagai sumber makanan dari ikan pelagis sendiri. Nah, kondisi ini akan memunculkan thermal front, yang dimana thermal front ini merupakan batas suhu yang sering menjadi titik berkumpulnya ikan seperti tuna ataupun cakalang. Lalu akan terbentuk wilayah yang mengalami upwelling dan thermal front ini akan terbentuk zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI sendiri. Untuk yang kedua yaitu penelitian dari Konarso et al. Tahun 2022 dengan judul Identifikasi Variabilitas Suhu Permukaan Laut dan Klorofil A serta Intensitas Upwelling di Selat Makassar. Kurang lebih sama dengan penelitian yang pertama. Ketika terjadi upwelling ini nutriennya akan naik dan fitoplanktonnya melimpah sehingga ikan pelagis itu tuh berkumpul di titik di mana terdapat fitoplankton yang banyak gitu dan terbentuklah daerah potensi penangkapan ikan atau ZPPI sendiri. Seperti itu. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puas nggak, guys? Apa ada yang mau dibenerin?